Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhunna Allahu a'lamu bi imanihinna fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kufar lahunna khillul lahum wa lahum yakhilluna lahun wa atuhum ma anfaqu wa la junaha alaikum an tarji'uhunna idza ataytumuhunna ujurahunna wa la tumsiku bi isomil kawafiri was'alu ma anfaqtum wal yas'alu ma anfaqu dzalikum hukmullah yahkumu bainakum wallahu alimun hakim. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman, iza apabila ja'akum telah datang kepada kalian al-mu'minatu wanita yang mukmin, wanita yang beriman, muhajiratin yaitu wanita yang hijrah, famtahinuhuna hendaklah diadakan imtihan, ujian, hendaklah kamu uji dulu mereka. Allah a'lamu lebih mengetahui bi imanihina terhadap keimanan mereka. Fa in alimtumuhuna maka jika kalian telah mengetahui bahwasanya mereka itu mukminatin benar-benar wanita yang beriman, fala tarji'uhuna maka jangan kalian mengembalikan mereka itu ilal kufari kepada orang yang kafir. Lahuna mereka tiadalah khillun halal lahum bagi orang kafir, bagi mereka, walahum dan orang-orang kafir itu mereka itu yakhiluna tidaklah mereka itu halal lahuna bagi mereka. Wa atuhum dan berikanlah kepada suami-suami mereka ma'anfaku mahar yang telah mereka bayar, berikan. Wala junaha dan tiada dosa alaikum atas kamu sekalian antan kihuhuna mengawini atau menikahi mereka. Ida apabila akaitumuhuna kamu bayar kepada mereka ujurohuna maharnya atau mas kawinnya. Wala tumsiku dan janganlah kamu tetap berpegang bi isomil kawafiri pada tali perkawinan dengan perempuan kafir. Was'alu dan hendaklah kamu minta ma'an faktum apa-apa atau mahar yang telah kamu memberi, memberikan kepada mereka. Wal yas'alu dan hendaklah mereka meminta mahar ma'an faktum yang telah mereka bayar. Darikum demikian itu hukmullahi adalah hukum Allah. Yahkumu bainakum yang ditetapkan di antara kamu sekalian. Wallahu dan Allah alimun maha mengetahui, hakimun lagi maha bijaksana. Ayat ini turunnya berkenaan dengan suatu peristiwa waktu hijrah. Jadi orang dulu ada waktu Nabi sudah hijrah dari Mekah ke Madinah. Kalau orang-orang pada hijrah, ada salah seorang wanita juga, ada wanita-wanita juga yang ikut hijrah, ingin bergabung dengan Rasulullah tentunya. Jadi ketika Rasulullah dan sahabat sudah hijrah ke Madinah, kan ada orang-orang juga yang tiba-tiba dia ikut juga hijrah. Nah kebetulan ada wanita-wanita juga yang ikut hijrah pengen bergabung dengan Rasulullah. Kalau ada yang
seperti itu terjadi, maka hendaknya diuji dulu, benar nggak dia orang beriman gitu. Kan di Mekah dulu kan dikuasai oleh orang kafir, gitu. Ya, yang orang beriman kan hijrah. Nah, ketika ada orang-orang dari Mekah yang hijrah ke bulan perempuan, itu diuji dulu, benar nggak dia orang wanita ini mukminat gitu. Jangan-jangan memang dia masih kafir yang bisa aja dia melusuk menjadi mata-mata. Nah, ternyata begitu di sana diuji, ternyata dia beriman, benar-benar wanita mukminah, dan tidak lama suaminya nyusul. Nah, ikut ke Madinah. Gitu. Sedangkan suaminya masih kafir. Ini bagaimana hukumnya? Nah, maka Allah menurunkan wahyu, bunyinya ayat ini. Nah, jadi ayat ini turun ada sebabnya. Jadi nggak sembarangan turun ayat itu. Ada kejadian dulu, peristiwa dulu, di mana di situ harus diselesaikan permasalahannya. Rasulullah nggak pernah dia menghukumi dengan kepintarannya sendiri, nggak mau, dengan hawa nafsu nggak mau. Rasulullah itu yang tiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah itu kalau bicara tidak membawa ketetapan bukan karena hawa nafsu, tapi berdasarkan wahyu yang diwahyukan. Jadi bisa dipertanggungjawabkan. Kita juga begitu sebaiknya. Kalau menyampaikan sesuatu, ini loh dasarnya. Terus ada konsekuensinya. Nah, ketika ada peristiwa itu, ada wanita yang tiba-tiba ikut nyusul dia itu. Orang udah pada hijrah. Nah, ini ada wanita hijrah ngaku mukminah, ngaku wanita beriman. Itu disuruh diuji dulu, benar nggak dia beriman? Kalau memang dia benar-benar beriman, jangan dikembalikan menjadi kafir lagi. Nah, kenapa itu? Ternyata suaminya itu orang kafir, memang dari Mekah kan kafir, nyusul gitu. Nah, ini hukumnya gimana ini? Kalau nggak dikembalikan mungkin istrinya, nggak dikembalikan. Ini beriman wanitanya, sedangkan suaminya kumaha hukumnya. Nah, Nabi mendapat wahyu ini untuk memutuskan masalah. Jadi Islam dengan Al-Quran itu solusi dalam kehidupan. Makanya ada orang ngaku Islam kok nggak menjadikan Al-Quran Islam sebagai solusi dalam persoalan hidupnya, itu gimana gitu? Kan masalah ini, ada masalah baru wahyu tuh turun, ini solusi dari Allah. Ini kan enggak diakal-akalin, kalau masih diakal ujung-ujungnya ada kepentingan pribadi, hawa nafsu. Nabi enggak begitu, pasti ada solusi. Makanya kalau ada apa, ayo coba ngaji, nanti kan ada solusi. Makanya imam-imam rawatib itu semestinya dia ngerti agama. Kan gitu wasiatnya. Supaya apa? Jadi masyarakat itu kalau ada masalah, datang ke imam rawatib melayani, memberikan solusi. Begitulah kira-kira maksudnya rawatib itu wasiatnya. Dan Nabi juga begini, ini kan hebat ini. Kalau bisa diterapkan, luar biasa. Nah, bisa dipahami ya. Dan karena ada peristiwa itu, lalu Allah menurunkan wahyu, bunyinya begini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza ja'akumul mu'minat, apabila datang kepadamu wanita mukmin, wanita yang beriman, ya. Artinya iman dengan apa? Bi alsinatihinna. Iman dengan ucapan lisan. Nah, orang mengucapin iman mau gampang kan? Kita nggak tahu Pak, ada orang apa yang datang ke sini ngaku iman kan bisa. Ditambah juga kita nggak pernah nanya dulu kan, kita kan ada tahu nggak pernah tanya Pak agamanya apa, karena nggak nanya gitu. Kamu datang aja nggak pernah nanya kan itu. Kalau dengan lisan orang ngaku-ngaku bisa, maka iman itu nggak bisa hanya ikrar bil lisan, tapi harus tasdikun bil qalbi wal aqalu bil arkan. Hatinya membenarkan, tulus ucapan hati kemudian dipraktekkan dalam sikap itu iman. Makanya jangan percaya gitu aja kalau dia ngomong iman. Nah, akhirnya Allah perintahkan kalau dia ada muhajirat ya, wanita ini wanita hijrah,
Jadi orang dari mana-mana datang ngaku iman dengan lisannya, saya Islam Pak, saya iman gitu. Ya. Padahal dia itu minal kufari batas sulhi. Dia itu dulu ada orang-orang kafir yang datang dia ikut hijrah sesudah ada perdamaian. Dulu ada perjanjian perdamaian Hudaybiyah itu perdamaian. Menjaga untuk kepada orang mukmin. Famtahinu, imtihan itu ujian. Makanya di pondok-pondok kan ada cara imtihanan. Imtihan itu ujian sebetulnya. Makanya famtahinu huna, maka ujilah mereka yang aku beriman itu benar nggak dia beriman. Nah, caranya bil khalifi anahuna ma kharajna ila robbatan bil Islam. Nah, betul ya. Cara ini dengan sumpah. Baik. Benar enggak dia keluar itu karena Islam? Tuh. Kan bisa aja dia lari itu karena nggak suka sama suaminya, karena apa? Dia lari misalnya kan. Kalau karena Islam iya, kalau karena dengan suaminya didamaikan. Ada apa masalahnya kan gitu. Kalau karena Islam, karena keimanan, nah itu hijrahnya karena iman, bukan karena berantem sama suami terus minggat. Beda lagi ya. Itu dinasehati. Jadi harus disumpah, benar nggak dia itu benar-benar sudah Islam baik atau jangan untuk menguji benar nggak dia. Kayak kita ini kan di lisannya gitu, tapi kan belum teruji. Kecuali yang sudah ikut ujian. Nah, sebelum ujian sekolah sih, pendidikan sih baru ujian gitu. Ya, kalau belum ada tahu ujian. Ya, diuji dengan sumpah. Jadi benar-benar berada di Islam. Kalau sudah ketahuan gitu ya, dia keislamannya. Padahal sebelumnya Allahu a'lamu biimanihina. Allah lebih tahu keimanan dia. Kalau kita nggak iman, kalau kata Allah tidak iman gimana? Kata kita karena dia mengucap saya ini orang iman. Tapi kalau kata Allah tidak gimana? Kan tidak kalau kata Allah itu wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Wa minan nasi, dan dari sebagian manusia may yaqulu, mereka mengatakan amanna billah, saya orang beriman pada Allah. Wa bil yaumil akhir, saya orang yang beriman pada hari akhir. Kata dia, wa ma hum bimu'minin, kata Allah, dia tidak termasuk golongan orang yang beriman. Karena apa? Allahu a'lamu biimanihina. Allah lebih tahu keimanan mereka, maka kudu diuji. Nah, ini orang perlu diuji, ini masih diuji lagi. Tapi perlu juga ngomongnya tenanan apa orang. Entah ini juga tenan nggak dilakoni ya. Nek tenan dilakoni berarti mantep imane. Nek ora dilakoni mbok ragu, mbok ora kate itu, mbok imane masih nganggo cuman apa pakai tapi atau pakai apa. Kan gitu. Harus diuji. Kowe ngomong ini tenan apa? Kita tunggu. Piye dah? Loh iya. Oh tunggu yang bener juga. Loh, nek tenan berarti munculnya dari sanubari, berarti biar sing temenan. Nek ra iso piye? Sak-isane. Nek ra iso, diisak-isakno. Monggo Gusti Allah sing ngisakno. Lho. Nanti Allah yang membuat bisa itu. Tapi kita teman-teman mulai ngisak-ngisakno itu namanya mujahad. Sungguh-sungguh. Sak-isane, ra iso diisak-isakno. Yang sungguh-sungguh untuk melakukannya itu. Nanti Allah yang memberikan. Udah, di jalan Allah enggak usah mikir-mikir. Nanti Allah yang bisa. Wes ta. Ora usah mikir yang macam-macam. Nanti Allah yang itu. Tenan ini fakta. Gusti Allah yang memberikan, nanti Gusti Allah beri. Sama kan? Kayak ngaji, yang penting nancepnya yang tenanan. Kayak tanaman itu. Tanaman itu yang penting dia nancep. Kalau udah nancep ya udah. Enggak ada yang nanam yang modotin daunnya, enggak ada ikut modotin daunnya, ikut membuin enggak. Nanti Allah yang menumbuhkan daunnya, nanti Allah yang menumbuhkan bunganya, nanti Allah yang memberikan buahnya. Yang penting nancep ya yang tenan. Ngaji juga gitu.
nancep ya, cep. Wis yang penting sampean datang mancep, ora iso ngaji Pak, disa-isakno mangkat. Sing penting nancep, yang udah nancep ya tenanan. Bukan kiainya yang bikin sampean pinter, bikin paham, enggak. Wong kiai orang ngontrol bendino, orang gawe ngontrol omah kowe tak harus kok ora. Tak harus karepmu ora karepmu sing penting nancepe tenanan, nanti Gusti Allah yang memberikan nanti ada tumbuh, wah kelihatan udah mulai, wah udah mulai berbunga, wah udah mulai kelihatan buahnya. Soalnya kalau mulai kalau di Samsu Ireng berarti mulai orang kowe. Mesti rokoknya mampu ittaqullah, berarti habis dapat jadwal khutbah di masjid nanti itu buahnya. Loh, tapi nek kowe nancep ae ora. Padahal tanaman itu nasibnya hanya dua kalau tanaman itu tidak mau nancep. Tanaman yang tidak nancep itu nasibnya dua. Nek ora garing, gosok. Kalau mana orang beli kan, kalau lo nggak mau nancep ya, kalau nggak kering, ya gosok. Kena hujan. Tapi kalau nancep, insya Allah tumbuh daun, tumbuh bunga, mesti gue suwe-suwe ono kok. Enggak langsung ditancap langsung berbuah, ya enggak. Baru nancep udah minta buahnya. Saya udah berapa ini bingung. Karena selama pandemi aja udah 2 tahun buat khutbah. Perasaan kalau dihitung-hitung sebulan sekali aja, kalau setahun 12 kali padahal selama pandemi ini kita khutbah terus pengelolas orang tahu oleh amplop ngono bae. Delok sing kembange apa ora. Kok kembange aja menteri kembange sih mbok kembange mau kasih. Betul enggak? Iya. Masa mau buah. Engkau sudah ada buah. Nanti Gusti Allah yang membuahkan itu. Tapi yang penting nancapnya sing penting. Nah, itu makanya iman harus diuji, Pak. Itu apa? Akasiban nasu ayutraku ayakulu amana wa hum la yuqanun. Apakah manusia mengira dia dibiarkan aja mengatakan saya orang beriman wa hum la yuqanun, sedangkan mereka enggak diuji? Tidak ada ceritanya iman tanpa ujian. Walakot fatana ladina min qablihim, dan sungguh Allah telah menguji orang-orang yang diuji, Pak, dengan kesengsaraan, diintimidasi, digetingi, dirasani. Pak Waduh, ruang ini boleh soalnya jauh pun ya kayak itu ujian, ini rawan tahan uji ya, Bi. Orang dulu juga diuji, Rasulullah juga dicaci maki, dikatain gila. Dilemparin batu, dilemparin kotoran. Kita ini kan masih enak ngaji, enak kali nancep. Ngaji kok enak kalau dari itu kali nancep. Yang penting gelem nang. Cucu kiai ini sing luwih. Kan mungkin kiai ngontrol yang omahe masing-masing. Ya kok kita harus ora. Mesti ora. Ajari kok tak harus ning omah ora. Ora ndak perlu. Yang penting nancep, nanti Allah yang menumbuhkan, akan memberikan pemahaman, pengertian, kemudian nanti insya Allah lama-lama ada buah. Karena Nabi menjamin man taqaqo abidin taqahullah hamahu wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Man taqaqo abidin, barang siapa yang berusaha mempelajari untuk memahami ajaran agama, taqahullah hamahu, Allah yang akan mencukupi segala kebutuhannya. Walau ya dilalah ya waktu perlu ayat. Yo walau yo sewaktu-waktu perlu yo dilalah kesane Allah. Baru jago minta itu dua. Insya Allah. Nah makanya diuji, udah siap diuji. Ya, jangan pengen gua ijazah ujian belum gitu. Allah lebih tahu. Iman itu Allah tahu. Nah, kalau iman dengan lisan ya banyak amalan itu, tapi kalau Allah tidak beriman dia, kan bisa itu. Itu ya, oke. Makanya itu makanya ada namanya mubayaah, ada baik. Baik itu syar'i sebetulnya, cuman karena baik itu digunakan untuk hal-hal yang tidak jelas untuk kepentingan kelompok iman, akhirnya lama-lama orang takut dengan kata-kata baik itu. Baik itu ada perintahnya, Pak.
Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una yadullahi fawqa aydihim. Faman nakasa fa innama yanqusu 'ala nafsihi wa man awfa bima ahada 'alaihullah fasayutihi ajran 'azima. Itu ada di surat Al-Fat ayat berapa? 10 ya. Jadi innal ladzina sesungguhnya orang-orang yubayyi'unaka yang bersumpah janji setia berbaiat kepadamu wahai Muhammad, innama yubayyi'una Allah. Hakikatnya bukan sumpah kepada kamu tapi sumpahnya kepada Allah. Kalau kita sudah ada janji setia sumpah kepada Allah, ya Allah fawqa aydihim, maka tangan Allah akan berada di atas tangan-tangan mereka yang baiat. Makanya orang yang baiat artinya bukan berarti digandeng tapi akan dibimbing oleh Allah dalam hidupnya sehingga hidupnya tidak nyasarnya, dibimbing oleh Allah. Tapi kudu sing temen. Jadi manjahatu bina panajiyana subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh menuju aku sendiri yang akan membimbing dia menuju jalanku. Allah yang bimbing. Itu dengan baik. Dan sebaliknya, paman nakasa nama yang usaha nafsi, bahwa barang siapa yang mengingkari baiknya itu, maka akibatnya akan menimpa dirinya sendiri. Tapi waman awfa bima ahada oleh Allah, dan barang siapa yang menyempurnakan terhadap janjinya kepada Allah, fasayutihi ajran 'azima. Nanti Allah akan memberikan ganjaran yang sangat besar. Itu dua. Jadi harus diuji. Nah, fa'in alimtumuhuna, maka jika kalian sudah mengetahui tentang mereka, kalau huna itu mereka tapi perempuan, kalau hum mereka untuk laki-laki, ini hum ini, kalau sini hunna perempuan, mereka ini mereka laki, ini mereka perempuan. Jadi di bahasa Arab itu di Quran ada muzakkar, ada mu'annas. Itu ya, guna ini mereka. Maka jika kalian sudah mengetahui bahwasanya guna mereka itu mukminatin, benar-benar dia menyatakan keimanannya dengan sumpah. Artinya sudah ketahuan benar ini iman benar. Fala tarji'u guna ilal kufar. Maka tahan dia. Jangan kau kembalikan kepada kekafiran. Jangan kau kembalikan pada suaminya. Karena dia sudah beriman. Sedangkan suaminya kan tadi peristiwanya gitu kan awalnya. Jadi ada orang ke kafir Mekah ikut hijrah, istrinya dulu kan, dan dia menyatakan iman, suruh diuji. Setelah diuji ternyata dia benar-benar dia beriman, sudah menyatakan Islam. Tiba-tiba suaminya nyusul, sementara suaminya masih kafir. Ini jangan kau kembalikan kepada suaminya. Itu hukumnya. Ini bisa dipahami nggak nih Pak Basri? Jadi kalau istri iman, suami kafir, jangan dikembalikan ini. Bisa dipahami ya? Ya. Dan sebaliknya, suami iman, istrinya kafir sama. Jadi aitaru duhunna gitu ya. Kamu jangan mengembalikan mereka ilal kufar kepada suaminya yang masih kafir. Gitu. Kenapa? Lahuna filul lahum. Karena wanita-wanita yang mukmin, mereka yang wanita mukmin itu tidak halal untuk suami-suami yang kafir. Betul, bisa dipahami ya. Sebaliknya, walahum yahilluna lahuna. Kalau tadi lahuna, sekarang lahum. Dan walahum, dan mereka suami-suami yang beriman itu, ya, la yahilluna lahuna. Mereka tidak halal untuk wanita-wanita yang kafir. Jadi hukumnya begitu. Tidak halal wanita-wanita mukmin untuk laki-laki yang kafir. Sebaliknya laki-laki yang mukmin tidak halal untuk wanita yang kafir. Suruh disakat. Jangan dikembalikan. Kalau sudah dia benar-benar semua dan dia berbaikat sudah beriman, sudah Islam, jangan dikembalikan. Nah, terus caranya gimana? Wa'atuhum, dan berikanlah kepada suami mereka, dan berikanlah kepada mereka. Hum ini kan laki, berarti berikanlah kepada suami mereka. Hum ini
Karena hum laki, kalau huna istri kan gitu. Kalau hum menjadi suami mereka. Dan berikanlah kepada suami mereka atul kufaro, yakni berikanlah kepada suami yang kafir aswajahuna sebagai suami mereka ma'anfaku, apa-apa yang dulu telah diberikan kepada istri. Ma di sini maknanya mahar, mas kawin. Kalau suaminya dulu pernah memberikan mas kawin kepada istrinya jangan kembalikan ke suaminya yang kafir, tapi kembalikan mahar yang pernah diberikan kepada istrinya. Nah, suami yang kafir pernah memberikan mahar misalnya 10 juta, berikan. Istrinya jangan mengembalikan kepada suami yang kafir, tapi maharnya yang pernah diterima istri kembalikan kepada suami yang kafir. Itu hukumnya. Artinya kalau disosialisasikan, dipraktekkan dalam hidup kita. Kita punya anak perempuan iman, tiba-tiba dinikahin sama laki-laki ya, yang ngakunya juga beriman, padahal dia tidak orang beriman, tidak orang Islam. Ya, tiba-tiba laki ini murtad jadi kafir, betul nggak? Nah, waktu nikah kan lakinya ini ngasih mas kawin, ini udah nggak halal, harus dipisahkan. Caranya kembalikan mas kawinnya, gitu ya. Itu bisa begitu ya, dipahami begitu. Kembalikan caranya mas kawinnya yang mati berikan. Jadi wa'tuhum ma'anfaku, dan berikanlah kepada suami-suami yang kafir itu apa yang pernah diberikan, dibelanjakan kepada istri itu, yaitu mas kawinnya pulangnya. Itu alaihina minal muhur ya, pada istrinya, yaitu mas kawin, muhur mahar itu mas kawin. Nah, kalau sudah begitu, wala junaka alaikum antam kihuna, dan tidak ada kesulitan, tidak ada kelumpukan, tidak berdosa alaikum bagi kalian laki-laki yang beriman itu antam kihuna untuk menikahi mereka. Nikah aja. Makanya wanita itu kemudian dinikahi, yang hijrah itu dinikahi sama Sayyidina Umar bin Khattab. Suhaibah namanya, Subaibah. Akhirnya dinikahin karena memang boleh. Double. Ya? Jadi double. Double biar. Double, istrinya double. Oh ya nggak apa-apa, double. Iya. Kan sebelum itu kan Umar bin Khattab udah punya istri. Iya. 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 Jadi Iya. double. Ya double. Sampai 4 nggak apa-apa. Bukan jaminan mau ya nggak apa-apa. Aku sih mau. Enggak. Saya patuh pesennya kakek saya dulu. Bisa. Masih ingat ya? Itu tidak usah. Jadi begini, kalau mau begitu juga kan ada kode etik Rasul ya, solusinya ben itu memang ada kode etik Pak caranya. Nabi mengatakan begini, laisamina malam yukrim kabilona, walaisamina malam yarham sogirona. Dia tidak termasuk golongan umatku orang-orang yang tidak menghormati yang tua, dan bukan termasuk golonganku orang yang tidak menyayangi yang muda. Jadi kalau yang berdobel, yang tua dihormati, yang muda disayangi, Dicintai ya. Harusnya. iya. Sekarang kan cakap-cakap. Jadi kalau kamu yang tua, berdua Sekarang kecil, cakap-cakap. sayangnya sama ya. Sayangnya, ya. Seorang yang Mbak Wiji ya. Sekarang pencur-pencuran. Iya, saya yang tua dihur, Mengerti. yang muda Sayangi. itu Pak Sarjono malah apa? Boleh mau apa? Dengar tadi, Pak. Iya, itu dihormati lah. Perlu dipraktekin ya Pak. Kontrang. Nggak ya tahu ya maksudnya ya. Kembalikan itu. Jadi orang yang beriman tidak berdosa kalau mau menikahi karena dia sudah tidak halal untuk suaminya.
dengan catatan maharnya kurangin. Ya, ya. Ini besok harus diulangi lagi Pak. Hah? Kalau lagi arisan dulu kan ceweknya banyak, lakinya banyak, yang diulang lagi nih. Oh nanti. Ya nanti kalau arisan besok. Tahun baru itu. Iya, pas tahun baru. Iya. Pas pembinaan bulanan. Iya. Ini diulang lagi. Iya. Maksudnya Jadi biar cewek-cewek biar dengar, bapak biar Bisa dengar. aja. Oh gitu. Iya. Karena ibunya banyak. Iya. Oh gitu. Ini diwakili bertiga ya. Cukup, cukup. Maksud sampean dari ibu ben pada sadar lu. Iya, iya. Sama. Ya, bapaknya juga biar. Kalau aja ulang lagi ya Pak. Dibahas lagi gitu Nanti besok bahas lagi malam tahun baru. Besok pas tahun baru ya. Iya. Istri baru. Karena masalah-masalah hukum ini. Nanti jadi ibu-ibunya dibanyakin ya. Iya. Tapi ingat pesen kaki Pinter. pemimpin. Nah, ya. Kita lanjutkan. Tidak ataytumuhunna ujurahunna, apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Itu boleh bayarin maharnya. Nah, nanti dia nikahin. Bala kan sama satu ya, dan janganlah kamu berpegang teguh gitu ya. Takut gitu. Bi isomil kawafiri, pada tali perkawinan dengan perempuan kafir itu yang jadikum jadi istri kamu, jangan itu, nggak boleh dipegang teguh, bertahan. Biarin suami udah murtad, istri udah murtad, terus suami udah murtad, bertahan terus, jangan berpegangan dengan istri atau suami yang murtad, nggak boleh, memang nggak halal. Jadi istri yang kafir nggak halal buat suami yang iman, suami yang kafir nggak halal buat, makanya jangan dipertahankan kalau udah begitu. Yang penting ya kembalikan, itu kembalikan itu apa maharnya. Bisomil kawafir, jatikum, ya yang kafir istri kamu. Ya kafir jangan itu. Likot islamikum, nah, karena memutuskan Islam kamu laha bagi istri-istri itu, dicapai dengan syaratnya kawinlah ikot ya, atau perempuan yang bergabung lah, bil musyrikin dengan orang-orang musyrik. Nggak boleh berpegang. Oh, dia itu berhubungan sama orang kafir. Jangan. Tapi sekarang banyak orang-orang yang nekat Pak, Ya. yang nekat kafir dan Islam, Iya. dan nekat. Tapi nggak apa-apa. Yang penting yang kafir mau baiat masuk Islam, dari Islam kan. Itu makanya perlu ada baiat. Itu orang kafir. Takutnya masuknya hanya Pura-pura. pura-pura. Terus habis itu dia balik lagi. gitu. Putuskan. Nggak tidak halal. Caranya kalau dia bayar mahar, kembalikan mas kawinnya. Nah, kalau Pak Miji punya duit, misalnya ini kan mas kawinnya udah habis Pak. Nah Pak Miji kan punya duit. Pak Miji bayarin mas kawinnya. Kan putus sama dia. Nanti Pak Miji kawin sama dia. Enak kan? Nah, Itu kebetulan ayatnya bahas itu. Ini sebenarnya. Pesan mbaknya. Nah, udah cocok. Ini perempuannya iman, Pak Mijinya iman. Nanti kan pas sudah. mana Pak Miji? Gambaran dulu ya. Gambaran apa? Ada Pak kayaknya. Cuma syaratnya mengembalikan mas kawin. Udah ya. Lanjutin ya. Was'alu ma'an faktum, dan tidaklah kamu minta mahar yang telah diberikan itu kepada mereka, diminta. Kalau istri yang kafir, istri yang murtad, ya kan? Mana mas kawin pulangin? Itu hukumnya. Minta mas kawin yang kita berikan, diminta. Nggak bisa. Lah iya, udah salah yang kafir. Enggak sama. Minta. Itu ya. Mantap tuh, apa yang kamu berikan? Kalian berikan kepada mereka mas kawin itu, kamu minta. Kalau perempuannya yang kafir, itu jadi imbal balik. Kalau yang kafir lakinya ya, laki ya perempuannya yang membalikan mas kawin. Nah, iya benar itu ya. Nah, kalau perempuan yang murtad, ya kita minta mana mas kawinnya kan gitu.
Kalau yang iman perempuan ini maksudnya ini ambil mirip ya Pak? Bingung nggak? Bingung. Kalau perempuan yang beriman ini kafir, putuskan. Jangan dikembalikan perempuan ini dari kafir dengan cara kembalikan mas kawinnya ini kepada laki-laki yang kafir. Kalau mas kawinnya masih enggak Pak? Pak Wiji bayarin. Nah Pak Wiji sudah bayarin. Ada Pak Wiji ini sama dia. Jadi kalau ada ini ya cewek yang kafir bahenol gitu. Nah itu dia pilihan. Bayari Waduh. Tapi sebaliknya ini lakinya beriman. Wanitanya yang kafir harus diputuskan hubungan. Kalau dia tetap nggak mau diperbaiki, dia itu minta mas kawinnya. Mana mas kawinnya yang dua berikan kembalikan. Boleh diminta. Itu paham ya? Itu rahina minal mahar. Jadi kepada mereka ialah mas kawin pada mahar itu. Nah yang keempat, bayas aluman anfaku dan dalam mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Jalikum hukmullah, itulah hukum yang ditetapkan oleh Allah. Yakumu bainakum, Allah menghukumi itu di antara kalian. Jadi kalau ada masalah itu ya ini cara mengatasi hukum. Karena apa? Kalau sudah kafir itu nanti hak pewarian, kemudian hak waris itu putus. Soalnya aku dulu punya teman gitu Pak, yang cewek itu Kristen, yang laki Islam, tapi bisa nikah itu tahu yang masuk Islam itu begitu udah jadi kembali lagi masing-masing. Diputuskan, jangan dipaksakan. Sampai punya anak banyak nggak diputusin. Ini harusnya diputuskan. Kalau sekarang mas kawinnya kembalikan. Atau kalau yang perempuannya yang maksa balik, perempuannya diminta kembalikan mas kawinnya. Berarti hukumnya jinan ya Mbak? Ya. Iya, dan anaknya sudah jelas. Warisnya sudah jelas, kemudian nanti perwalian kalau nikah, kalau anaknya perempuan tidak bisa. Harus waliha. itu udah punya anak yang perempuan yang masih ke gereja, Nah, yang Islam dan ke hubungan masjid. nasab, anak yang dianggap sebagai hubungan nasab itu anak yang dihasilkan dari persenggamaan yang disahkan dengan syariat Islam secara syar'i. Tapi di luar syar'i kalau dia sudah itu tidak sah. Tapi kadang-kadang ya bagus juga itu ceweknya Orang itu. tidak sah, tidak bisa jadi wali. Kalau suaminya nggak Jumat, tahu lupa nggak Jumat, diingetin, Pak ini Jumat, Bapak nggak Jumatan, itu padahal gitu. Mau ngingetin Ya gitu. intinya berlaku laku dinukum, din di rumah itu tidak. Hasil hubungannya tidak halal. Anda jelas. Ya, kalian tidak halal, wanita perempuan tidak halal kepada laki-laki yang kafir, laki-laki yang beriman tidak halal bagi wanita yang kafir. Sebenarnya gini loh. Nanti hubungan anaknya kan tidak syar'i, Pak. Ketika dia berhubungan kemudian hamil, ini anaknya kan secara nasab tidak syar'i hasilnya. Ini nggak bisa jadi wali, Pak. Gitu loh. Nanti harus jadi wali hakim, begitu juga untuk waris. Ya, paham ya. Tapi secara biologis memang bapaknya dia, hubungan sama dia. Tapi secara syar'i kan dia di luar pernikahan karena kan memang tidak sah. Secara syariat tidak bisa. Paham ya? Ya, kasih yang anaknya. Nanti anaknya kasih. Makanya Islam itu harus jelas supaya hidup ini harmonis, enak, tentram, alim. Gitu ya Pak ya? Ya. Tuh. Ya boleh. Kita habisin dulu. Ya, dari hukum itulah hukum Allah. Ya hukum bainakum yang ditetapkan hukum itu di antara kalian. Ya kita menggunakan hukum itu. Nah, kemudian wallahu dan Allah itu alimun maha mengetahui, hakimun lagi maha bijaksana. Habis ya. Wallahu alam bisawab. Demikian kabar-kabar kita ahli tafsir Al-Quran Al-Aziz yang dipandu dengan kitab-kitab secara lain sebagai referensi di dalam kajian tadabbur dan tafakur serta sholat kita terhadap firman Allah yang
kemudian memberikan kekuatan lahir dan batin mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita digolongkan oleh Allah sebagai hamba-hamba Allah muslimin, mukminin, muhsinin dan muttaqin yang selamat sejahtera bahagia di dunia dan di akhirat.